Italia harap-harap cemas tunggu Barella pulih. Nicolo Barella berpacu dengan waktu agar bisa pulih membela Italia di ajang Piala Eropa 2024. Ada kekhawatiran cedera gelandang Inter Milan itu lebih parah dari yang diperkirakan. Dan Presiden Federasi Sepak Bola Italia yakni Gabriel Gravina menyiratkan bahwa Barella tidak baik-baik saja. Pemilik 53 caps bersama Gliazzurri tersebut ditakutkan harus absen setidaknya di awal-awal pertandingan Euro. Gareth Southgate percaya skuad muda Inggris bisa bersaing di Euro 2024. Manajer timnas Inggris yakni Gareth Southgate menyatakan keyakinannya terhadap skuad muda Inggris yang dia tunjuk untuk Piala Eropa 2024 di Jerman. Dengan absennya beberapa pemain kunci seperti bek Manchester United Harry Maguire dan gelandang Man City yakni Jack Grealish, Southgate tetap optimis mengenai potensi timnya di ajang Euro kali ini. Luis de la Fuente sebut timnas Spanyol kandidat juara Euro 2024. Sebuah optimisme diapungkan oleh Luis de la Fuente. Pelatih timnas Spanyol itu yakin timnya punya peluang yang besar untuk menjadi juara Euro 2024. De la Fuente menyebut bahwa timnya punya kans untuk bisa menjadi juara Euro 2024, meski ia mengakui bahwa juara itu bukan tugas yang mudah. De la Fuente juga menyebut bahwa persaingan di fase grup nanti bakal sulit. Ia menyebut Kroasia, Italia, dan juga Albania bakal jadi pesaing yang berat untuk bisa lolos ke fase gugur. Cedera lutut Arkadiusz Milik urung berangkat ke Euro 2024. Penyerang timnas Polandia Arkadiusz Milik harus menelan pil pahit karena dipastikan tidak bisa tampil di Euro kali ini. Arkadiusz terpaksa absen karena mengalami cedera lutut ketika membela Polandia pada partai pemanasan melawan Ukraina. Cederanya Milik tersebut tentunya menjadi sebuah pukulan telak untuk Robert Lewandowski. Pasalnya kini beban yang berada di pundaknya semakin berat. Lewandowski tidak cuma menjadi kapten, tetapi juga menjadi tumpuan utama di lini depan. Toni Kroos sebut timnas Jerman tidak terlalu bagus. Gelandang veteran timnas Jerman yakni Toni Kroos mengatakan bahwa timnya saat ini tidaklah terlalu bagus untuk Euro 2024. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh para pemain di atas lapangan. Toni Kroos tidak puas dengan performa anak asuhan dari Julian Nagelsmann. Dilansir dari Sportbill, gelandang Real Madrid tersebut mengatakan jika timnas Jerman saat ini tidak tampil bagus. Uruguay kembali panggil Suarez untuk Copa America 2024. Luis Suarez dipanggil untuk bisa memperkuat Uruguay di Copa America 2024. Striker 37 tahun tersebut kembali menjadi andalan La Celeste. Keputusan pelatih Marcelo Bielsa membawa Suarez bisa dikatakan berani. Skuad pilihan Bielsa tergolong muda dengan hanya menyertakan 4 pemain berusia 30 tahun atau lebih. Suarez merupakan pemain yang tersisa dari skuad juara Copa America di tahun 2011. Lionel Messi santai usai juara Piala Dunia. Menjadi juara Piala Dunia memberi Lionel Messi ketenangan pikiran. Meski begitu hidup terus berjalan seperti biasa dan Messi masih mengejar gelar-gelar yang lain. Messi kini tengah menjalani karirnya di Amerika Serikat bersama Inter Miami. Target terdekat berikutnya bagi pemilik 7 Ballon d'Or tersebut adalah mempertahankan gelar Copa America bersama timnas Argentina. Pemilik Liverpool usulkan pertandingan Premier League digelar di New York. Ketua Liverpool yakni Tom Werner baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya untuk melihat pertandingan Premier League dimainkan di New York dan berbagai lokasi lain di seluruh dunia. Dalam komentarnya, Werner mengatakan bahwa menyelenggarakan pertandingan Liga Inggris di tempat-tempat seperti New York dapat memperluas jangkauan global liga dan meningkatkan pendapatan. Tak punya etika, Kylian Mbappe dicap pengkhianat oleh legenda PSG. Kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid masih belum bisa diterima sepenuhnya oleh PSG. Tidak hanya PSG, tetapi juga sosok-sosok yang masih berkaitan dengan klub dan sekitarnya. Tak terkecuali legenda mereka yakni Jerome Roden. Tidak memiliki etika dan profesionalitas, Kylian Mbappe dicap sebagai pengkhianat oleh legenda PSG tersebut.
Maurizio Sarri menyesal tinggalkan Chelsea. Maurizio Sarri mengaku sangat menyesal keputusannya meninggalkan Chelsea pada tahun 2019 yang lalu. Sarri menyebut meninggalkan Chelsea sebagai kesalahan paling mendasar dalam karirnya. Padahal Sarri punya kesempatan untuk bisa bertahan lebih lama di Inggris. Meski hanya bertahan selama 1 musim, Sarri menilai kiprahnya bersama Chelsea cukuplah sukses. Selain meraih trofi, The Blues juga finish di urutan ketiga dalam ajang Liga Premier Inggris. Hansi Flick cegat 2 pemain Barcelona untuk pindah ke Munchen. Bayern Munchen dikabarkan meminati Frenkie de Jong dan juga Ronald Araujo. Diwartakan Daily Mail, kedua pemain tersebut dinilai bisa menambah kekuatan Dortmund di lini belakang dan juga lini serang. Di sisi lain dengan pelatih baru Barcelona yakni Hansi Flick. Hansi Flick diketahui masih butuh jasa kedua pemain tersebut dan Flick punya rencana untuk Frenkie de Jong di lini tengah, sementara Ronald Araujo diyakini bisa terus menjadi pemimpin di atas lapangan. Mehdi Taremi dijadwalkan merapat ke Inter Milan lebih awal. Striker baru Inter Milan yakni Mehdi Taremi telah menetapkan jadwal kedatangannya di klub dan bertekad untuk segera memulai debutnya di Serie A. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Mehdi Taremi telah merencanakan untuk bergabung dengan Inter Milan pada awal pekan kedua di bulan Juli dan dapat hadir 5 hari lebih cepat dari jadwal latihan pramusim yang telah direncanakan pada hari pertama. Steven De Vrij tegaskan setia kepada Inter Milan. Masa depan dari De Vrij di Inter Milan tersisa 1 tahun lagi. Bek asal Belanda tersebut sejauh ini dikaitkan dengan klub asal Inggris seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan juga Tottenham Hotspur. Namun sayangnya De Vrij tampaknya tak tergoda untuk meninggalkan Inter Milan yang sudah dibela sejak tahun 2018 dan mulai berada di Italia pada tahun 2014 dengan memperkuat Lazio. Keuangan Chelsea masih longgar, tak harus jual pemain di musim panas. Chelsea sempat dilaporkan harus menjual sejumlah pemainnya untuk bisa menyeimbangkan neraca keuangan. Namun Sky Sport dan juga Daily Mail menyebut bahwa Chelsea ternyata masih longgar untuk musim panas ini. Memang perlu melakukan penjualan, namun batas waktunya adalah musim panas di tahun depan. Kelonggaran ini didapatkan berkat kecerdikan dari Chelsea mengakali lubang dalam aturan Liga Premier Inggris. Mereka telah menjual 2 hotel dan juga parkiran mobil di area Stamford Bridge kepada perusahaan di bawah induk yang sama. Sang sarankan Rashford pindah ke Arsenal saja. Dalam 6 pertandingan terakhir di Liga Inggris, Rashford tidak menjadi starter dan Rashford menjadi pengganti dalam 2 pertandingan terakhir. Menjelang bursa transfer musim panas ini, Rashford kemudian dispekulasikan akan hengkang dari Manchester United dan Arsenal kemudian disebut menjadi calon klub barunya. Dan mantan pemain Arsenal yakni Bakary Sagna antusias kalau Rashford jadi pindah ke klub London Utara tersebut. Saya ingin sekali melihat Rashford di Arsenal. Rashford sangat cepat. Saya pikir mampunya Rashford akan memungkinkan Arsenal mempunyai serangan yang bervariasi, ujar dari Bakary Sagna. Manchester City resmi perpanjang kontrak dari Steven Ortega. Manchester City memegari kiper Steven Ortega dengan kontrak baru. Kontrak tersebut mengikat Steven Ortega sampai tahun 2026. Sebagai pelapis Ederson, Steven Ortega mencatatkan 20 kali penampilan di semua kompetisi bersama City musim lalu. Steven Ortega juga selalu tampil di setiap pertandingan City di ajang Piala FA di musim lalu. Dan kiper asal Jerman itu main di final melawan Manchester United. Steven Ortega diketahui bergabung dengan Man City pada Juli 2022 dan sejauh ini ia sudah mencatatkan 34 kali penampilan dan menjuarai Liga Inggris 2 kali, Piala FA dan juga Liga Champions masing-masing 1 kali. Denzel Dumfries semakin berpeluang hijrah ke Aston Villa. Pembicaraan antara Inter Milan dan juga bek sayap Denzel Dumfries mengenai kontrak baru masih menemui jalan buntu dan hal itu bisa membuatnya pindah ke Aston Villa. Denzel Dumfries merupakan salah satu target utama dari Aston Villa menjelang kampanyenya di ajang Liga Champions pertama mereka dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Van Gaal dukung Manchester United pertahankan Erik ten Hag.
Nasib dari Erik ten Hag masih digantung oleh Manchester United, dan mantan manajer setan merah yakni Louis van Gaal menilai sang kompatriotnya tersebut layak diberi waktu untuk bisa membuktikan diri. Di luar sana sederet nama sudah mulai dibahas sebagai calon pengganti manajer asal Belanda tersebut. Namun Van Gaal merasa bahwa Ten Hag perlu diberi kesempatan, paling tidak menuntaskan kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi. Wout Weghorst siap kembali ke Eredivisie Belanda. Pembalap timnas Belanda yakni Wout Weghorst dilaporkan siap kembali berkarir di Eredivisie Belanda. Weghorst pun kini dikaitkan dengan tim raksasa Belanda yakni Ajax Amsterdam. Weghorst saat ini memang sedang mencari tim baru setelah menjalani musim 2023-2024 bersama Hoffenheim. Ajax dikaitkan dengan Weghorst karena sedang mencari striker tambahan. Pasalnya mereka baru saja ditinggalkan oleh Georges Mikotadze. Newcastle United incar gelandang milik Fulham. Menurut kabar dari Brasil, Newcastle United sedang menjajaki peluang untuk bisa mendatangkan Andreas Pereira dari Fulham di musim panas. Pereira telah membulatkan tekadnya untuk meninggalkan Fulham di musim panas ini, dan menurut media Brasil yakni Globo Esporte, Newcastle, Tottenham dan juga Aston Villa telah menyatakan ketertarikan mereka kepada gelandang serang tersebut. Diklaim bahwa The Cottagers menginginkan dana sekitar 30 hingga 35 juta pound sterling, jadi Pereira tidak akan dijual dengan harga yang murah. Manchester United munculkan nama target transfer di musim panas. Dilansir dari Tribuna, target utama Manchester United di musim panas ini adalah mendatangkan Morten Hjulmand, seorang gelandang bertahan berusia 24 tahun asal Denmark. Hjulmand baru saja memperkuat Sporting Lisbon di musim panas 2023 setelah dibeli dari Lecce. Dirinya sukses menjadi bagian Sporting yang meraih titel kampiun Liga Portugal dan juga Piala Portugal. Harga pasaran dari Hjulmand ada di kisaran angka 60 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Manchester United ajukan tawaran untuk Leny Yoro. Manajemen Manchester United dilaporkan telah mengungguli Real Madrid dalam perburuan sang bek muda Lille yakni Leny Yoro. Media Spanyol melaporkan bahwa Manchester United telah menawarkan 51 juta pound sterling kepada Lille, dan Leny Yoro pun dikabarkan akan meninggalkan tim asal Ligue 1 tersebut karena kontraknya kini tersisa 12 bulan lagi. Chelsea ajukan tawaran kepada Julian Alvarez. Chelsea dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk bisa mendatangkan bomber milik Man City yakni Julian Alvarez yang semakin tidak senang dengan kurangnya waktu bermain di Etihad Stadium. Chelsea siap membangun ulang fondasinya dengan membuat transfer yang besar, dan salah satunya adalah mendatangkan striker potensial yakni Julian Alvarez. Chelsea akan mencoba dengan memberikan penawaran bombastis senilai 90 juta euro atau hampir setara dengan 1,6 triliun rupiah. Dan nominal tersebut sangat mendekati harga dari Cristiano Ronaldo versi Prem ketika dia merapat ke Manchester United ke Real Madrid senilai 1,8 triliun rupiah.